Di suatu hari, di mana di hari tersebut merupakan hari kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari kampusnya, dan terdapat 3 orang mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri maupun dalam negeri. Namun, dalam hal tersebut terjadi keganjalan yang tidak baik seharusnya dilakukan dalam pendidikan, dan disebut hal ini dengan gratifikasi. Bagaimana Mbak dengan anak saya? Apakah dia belajar di ruangan? Dan apakah anak saya bisa mendapatkan beasiswa? Anak Mbak kalau sama saya ya nurut dia, tapi saya sering lihat dia dipanggil terus sama wali kelasnya. Dan kemarin saya sempat bertanya sama Pak Anto, kenapa dia dipanggil terus menghadap Bapak? Dan jawabannya Pak Anto, katanya dia sering alfa dan jarang mengerjakan tugas, dan juga jarang sekali masuk kelas. Aduh maaf Bu, begini dari hasil rapat dosen bersama ketua jurusan kami, hanya memberikan 3 orang untuk mendapatkan Dasar si Dea, suka banget itu anak cari masalah. Saya kan malu sebagai pejabat, tapi anaknya tidak mencerminkan nama baik orang tuanya. Anak zaman sekarang kan sudah modern, Mbak. Lain sama zaman kita dulu. Kita dulu hanya memikirkan belajar dan sukses. Benar juga ya Mbak bilang. Bagaimana ini Mbak kalau anak saya tidak mendapatkan beasiswa? Kan malu saya sama teman-teman di kantor. Arisan juga gitu. Dea itu sebenarnya pintar loh Mbak anaknya. Andai saja Dea rajin, pasti dapat dia Mbak beasiswa. Padahal semester 1 sampai semester 3 kemarin nilai Dea bagus-bagus semua Mbak. Saya boleh minta tolong nggak sama Mbak? Bantu saya tolong Mbak. Bantu Dea agar dapat beasiswa Mbak. Tolong bantu saya sekali ini saja Mbak. Saya bukan mau menolak rezeki, tapi ini kan dengan cara gratifikasi namanya Mbak. Permintaan Mbak, tapi kan beasiswanya hanya 3 mahasiswa yang didapatkan. Kalaupun dia mengajukan beasiswa, belum tentu di ACC sama ketua jurusan Mbak. Mengajukan beasiswa dia ke ketua jurusan, sedangkan nilai dan prestasi sudah direkam dan diterima oleh ketua jurusan dan tidak bisa diubah. 1M Mbak, tapi saya tidak mau malu di depan orang banyak. Mana saya juga tuh terkenal seorang pejabat yang kaya raya dengan kekayaan. Ayolah Mbak, bantu saya. Kita kan berteman dari sejak kecil. Oke deh Mbak, nanti saya coba berbicara sama ketua jurusan. Caranya sangat mudah Mbak. Ya Mbak, sama-sama. Kemungkinan besok dia akan dipanggil menghadap ketua jurusan untuk melengkapi syarat-syarat untuk beasiswa. Ketua jurusan, kasih uang setengah yang saya kasih ke Mbak nanti. Kalau Mbak berhasil membujuk ketua jurusan, uang Mbak akan saya tambah 2 kali lipat. Kan Mbak? Keesokan harinya, dosen tersebut menemui ketua jurusan untuk membicarakan kesepakatan yang telah dibuat oleh orang tua Dea. Sesampai di ruang ketua jurusan, berbincanglah dosen dengan ketua jurusan. Setelah lama berbincang, ternyata ketua jurusan tertarik dan menyetujui dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya Dea. Sore harinya, dosen kembali menemui orang tua Dea dan memberitahukan bahwa ketua jurusan menyetujui. Mbak, makasih banyak atas bantuannya. Tuan tidak apa-apa ya Mbak, soalnya saya ada meeting di luar kota siang ini. Pagi hari di kampus bertepatan dengan pengumuman beasiswa dan dipanggil ke ruangan ketua jurusan. Ketiga anak lainnya ke atas dan dia pun dipanggil untuk ke ruangan ketua jurusan. Dia heran kenapa dia dipanggil padahal dia tidak mendapatkan beasiswa atau dipanggil karena bermasalah. Dia pun bingung, ternyata setelah di ruangan dia diberikan amplop yang berisi beasiswa ke luar negeri. Dia sudah menduga pasti ini ulah orang tuanya yang tidak mau malu. Teman seangkatannya Dea pun heran kenapa bisa seorang Dea Erdelita yang tidak pernah membuat tugas, membuat masalah dan jarang masuk kelas mendapatkan beasiswa karena adanya gratifikasi pemberian uang tambahan.